Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Ini kita akan belajar lagi tentang materi kelas 12. Kelas 12, kelas 10 juga ada sih. Kalau sekarang untuk indraja ya, penginderaan jauh ada di kelas 10, di kelas 12 juga ada. Nah, ini kita akan mencoba bagaimana melihat seperti apa sih unsur interpretasi citra itu ya. Ini lewat aja biodata saya. Oke. Tujuan belajar, nah kita akan mencoba mengidentifikasi unsur-unsur spasial citra, kemudian menjelaskan tahapan bagaimana interpretasi citra itu. Baik, kita awali dari gambar ini. Kalian tahu kan kalau namanya penginderaan jauh, produknya itu pasti dia ada citra. Ya, hasil keluarnya adalah citra seperti di gambar ini. Nah, coba kalian lihat, amati gambar ini, kemudian kira-kira objek apa aja yang bisa kamu kenali dalam citra berikut ini. Jadi kita bisa melihat ya ini objek apa, ya ini apa gitu. Maksudnya sih itu. Jadi untuk anak SMA itu sebetulnya hanya diminta untuk bagaimana sih cara sederhana untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan ketika ada sebuah foto udara ini objek apa gitu, yang kecil-kecil ini kecil kotak ini apa gitu. Ini yang agak persegi panjang hijau ada garisnya apa, itu aja sebetulnya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu ya apa itu interpretasi citra, interpreter atau bahasa lainnya menerjemahkan gitu ya. Jadi interpretasi citra itu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, ini ada stereoskop ya alatnya kalau untuk melihat mengidentifikasi foto inderaja itu pakai ini, citra itu pakai stereoskop. Nah, jadi pada dasarnya interpretasi itu bagaimana kita menerjemahkan objek apa yang ada pada citra gitu. Jadi kan ketika kita melihat, oh kalau yang bulat ini kayak apa, oh yang kasar ini hutan atau apa gitu. Nah, kalau disimpulkan ada tiga sebetulnya. Secara ringkasnya bagaimana menerjemahkan atau menginterpretasi citra ya. Yang pertama deteksi di kegiatan awal itu tahapan pengenalan ya atau pengamatan objek. Jadi ketika kamu pertama kali disuguhi sebuah foto udara dan melihat secara sekilas itu sudah mendeteksi. Kan kelihatannya ada warna, ada macam-macam. Kemudian identifikasi melihat ciri-ciri objeknya. Setelah terlihat gambar atau citra, maka kita akan bisa melihat ciri-cirinya apa nih yang unsur-unsur spasialnya yang nampak. Baru ketika sudah dilihat ciri-cirinya kita bisa menganalisis ya. Ini tahapan lanjut yang mengolah dan menggali lebih dalam mengenai ciri objek tersebut ya sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Nanti ke sananya ada konvergensi bukti itu ya. Jadi dari semua ciri diklasifikasikan, disimpulkanlah ini objeknya apa. Nah, ini memerlukan keterampilan interpretasi yang baik. Ya. Gimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan objek pada citra itu? Nah, saat ini kita akan memahaminya lewat unsur spasial. Ya. Ada unsur spasial, ada unsur temporal, ada unsur spektral ya. Yang unsur temporal dan spektral nanti ya di video lainnya. Nah, kita sekarang akan fokus dulu ke unsur spasial. Jadi unsur spasial apa spasial itu unsur objek-objek yang nampak di dalam citra gitu ketika difoto. Kurang lebih ada 9 ini. Ada rona, warna, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs, ukuran, asosiasi. Nah, ini kita akan coba melihat satu persatu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, biar kamu nanti paham ya dan bisa mencoba mempraktekkan sendiri di rumah. Ya, jadi kita akan coba cek satu persatu ya. Bagaimana eh, melihat dan menginterpretasi, menganalisisnya citra udara. Oke, rona. Nah, rona ini maksudnya apa? Rona itu tingkat kegelapan atau kecerahan objek. Manusia kan dapat membedakan 5 tingkatan warna ya, rona, sorry bukan warna. Ada cerah, agak cerah, sedang, agak gelap, gelap. Ini biasanya dipengaruhi oleh cahaya, intensitas cahaya. Rona ini dipengaruhi oleh permukaan objek yang pertama ya. Jadi objek dengan permukaan kasar itu biasanya banyak
menghamburkan sinar matahari ya. Jadi nggak akan terang, dia akan cenderung gelap. Ya. Beda dengan yang kasar, yang flat, yang licin. Kemudian warna objek. Objek berwarna gelap sedikit memantulkan sinar sehingga warnanya gelap. Misalkan batuan itu. Kemudian hutan tropis gitu ya. Kemudian kelembaban objek. Nah, objek yang lembab cenderung warnanya gelap. Kalau banyak air biasanya agak gelap gitu ya. Karena akan menyerap gitu. Kemudian daya pantul objek. Nah, ini air jernih sedikit memantulkan sinar sehingga berwarna gelap. Nah, air jernih yang bening itu sedikit memantulkan sinar sehingga berwarna gelap. Nah, ini sekilas tentang bagaimana rona, tingkat kecerahan rona itu ya. Cerah nggak sih? Gelap atau agak terang gitu. Yang kedua warna. Warna itu wujud yang nampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, ini spektrum mata kita itu kan bisa melihat magic binil ya. Jadi sempit, ada panjang, gelombang elektromagnetik itu kan ada yang gelombang panjang, gelombang pendek gitu ya. Nah, mata kita tuh cuma bisa melihat gelombang sinar tampak ya, dari ini nih, spektrum 0,4 sampai 0,7 lah. Objek tampak berwarna kuning jika menyerap sinar biru ya 0,4 sampai 0,5 mikrometer dan memantulkan warna hijau 0,5 sampai 0,6 mikrometer serta merah yang 0,6 sampai 0,7 mikrometer. Nah, warna objek itu sangat bisa membantu kita dalam mengenali sebuah objek dalam citra. Jadi mata kita itu punya keterbatasan ya, kita hanya bisa melihat warna yang ini aja, biasa ya, magic binil kayak pelangi, itu spektrum sinar tampak. Nah, kebayang kalau misalkan kita bisa kayak infrared gitu ya, itu kayak lalat atau apa itu kelelawar, beda lagi. Nah, ada lagi nanti kan yang pakai spektrum sinar tertentu ya, pasti warnanya beda. Kemudian tekstur, tekstur itu frekuensi perubahan warna pada citra atau tingkat kekasaran gitu ya. Pengulangan warna kelompok objek yang terlalu kecil untuk bedakan secara individual. Tekstur terdiri atas kasar, sedang, dan halus. Ini jadi ketika melihat objek pada citra kita bisa melihat ini cenderung kayaknya objeknya kasar gitu, atau halus. Kira-kira kenapa bisa halus, kenapa bisa kasar? Nah, apa itu yang kasar? Apa itu yang halus? Nah, itu bisa nanti disimpulkan. Gitu. Contohnya hutan bertekstur kasar ya, sedangkan lapangan rumput bertekstur halus. Kenapa bisa demikian? Karena kalau hutan-hutan hujan terutama ya, itu kan ketinggian pohonnya beda-beda, kemudian lebat, ya, jarak antar pohonnya tidak renggang, makanya pasti teksturnya kasar, karena ada yang tumbuhannya tinggi, ada yang enggak. Kalau misalnya lapangan rumput kayak lapangan bola kan sama ya, ketinggian rumputnya pastinya halus. Nah, ini kita melihat contohnya. Contoh bagaimana rona, warna, dan tekstur. Mudah saja sebetulnya. Kita lihat yang rona dulu ya. Ini yang rona cerah. Nah, ini ada yang memanjang putih. Ya, kira apa ini? Nah, gitu. Ini bisa menjadi salah satu patokan dalam menginterpretasi citra. Ronanya cerah nih, ya kan? Beda dengan ini gelap. Nah, ini kalau ini gelap. Ya, ini dengan ini kan agak beda ya. Ini cerah banget, ini agak gelap. Ini kan genteng ya, genteng rumah mungkin. Ini biasanya apa? Ini ada mungkin pinggir sungai. Ini bisa saja pasir bisa atau beton bisa ya. Ini harus nanti dicek ke lapangan asli. Ini warna gelap. Kemudian warna, ada warna yang misalkan ini ya. Warna hijau, ini hijau banget. Ini pasti pohon kan, tapi pohon apa kita nggak tahu. Kemudian ada yang warna merah tua, ini biasanya atap rumah kan itu ya. Bisa atap gedung gitu. Kemudian tekstur, nah ini tekstur ada tekstur sedang, ini ada tekstur kasar. Ini kalau yang rimbun-rimbun ini biasanya nanti pohon apa nih kasar ya. Ini agak halus tapi mungkin sedang ya teksturnya. Ini pasti pasti beda. Misalkan ini bisa aja ilalang gitu ya, padang ilalang. Kalau ini kan pohonnya agak tinggi gitu kan. Nah, dia kan punya struktur ya pohon itu. Makanya ketika dipantulkan ke sensor pasti akan kayak gini juga nih kan kasar ya, lebat banget gitu kan. Nah, ini mengidentifikasi bahwa beda kenampakannya, pohonnya beda gitu. Ini dengan ini. Nah, ini hanya dengan melihat rona, warna, dan tekstur. Ini baru 3 ya. Nanti ada 9. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Boleh nanti silakan membuat catatan catatan kecil silakan.
Yang keempat ada bentuk. Bentuk itu variabel kualitatif yang memberikan ya konfigurasi objek. Objek mulai dikenal dari bentuknya. Misal pohon kelapa tajuknya bentuknya bintang kayak cabang-cabang gitu ya. Kalau sawah biasanya bentuknya petak-petak kotak gitu ya. Itu kan bentuk. Tadi kayak bentuk gedung dari atas kan kayak persegi panjang ya atapnya. Kalau misalkan rumah kayak kotak misalkan. Kemudian ada ukuran. Ukuran itu atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Nah, ukuran itu biasanya uh, lebih kecil, lebih sedang atau gimana ya? Ukurannya luas, lebar gitu. Nah, jadi ini berhubungan dengan jarak, luas, tinggi, kemiringan, volume ini matematik. Nah, ini contohnya. Kita lihat mana ya. Dari mulai bentuk yang sebelah kiri, bangunan gedung terlihat dari bentuknya yang persegi panjang. Ini kan kelihatan ya, ini gedung. Kalau yang bentuknya misalkan kotak ini mungkin rumah misalkan. Atau bisa aja ini sekolah gitu ya. Ini misalkan bentuknya yang persegi panjang ini lapangan, lapangan apa? Lapangan bola bisa aja gitu. Ini contoh bagaimana unsur spasial bentuk. Kemudian kalau ini ukuran. Nah, rumah tinggal ukurannya lebih kecil dari gedung atau gudang. Nah, ini ya. Ukurannya kalau bentuknya sama ya, semacam persegi gitu kan. Ada yang rumah juga ada yang persegi panjang ya, tapi kan ukurannya beda. Ini kan kalau ukurannya agak besar, ini yang kan agak kecil. Berarti pasti beda, mungkin beda objeknya. Yang ini misalkan rumah biasa, rumah mewah mungkin ya. Kalau ini misalkan pabrik atau gudang gitu. Itu contoh bagaimana perbedaan ukuran mempengaruhi terhadap kesimpulan objek tersebut, ya, interpretasinya. Ini contoh bagaimana pemahaman unsur spasial bentuk dan ukurannya. Baik, kita lanjut. Pola. Pola itu susunan keruangan objek. Ya, objek alam maupun buatan pada umumnya memiliki pola-pola tertentu. Ya, objek buatan alam polanya tidak teratur, sedangkan kalau objek buatan manusia biasanya teratur. Sungai di alam dari hulu hilir lebarnya tidak sama, ya, sementara irigasi lebarnya sama. Pemukiman di daerah yang sulit mendapatkan air tanah cenderung menggerombol, sedangkan pada daerah yang mudah mendapatkan air cenderung menyebar. Jadi susunan keruangan, jadi objek-objek itu kalau di permukaan bumi kan memiliki pola gitu ya, jadi ada susunannya. Gitu. Contohnya ini ya, ini sungai terlihat polanya tidak teratur ya kalau dari udara. Ini sungai alami kan. Beda dengan misalkan ini yang kecil nih, ini teratur kan lebarnya kurang lebih sama. Ini pasti bisa jadi jalan kecil, jalan kampung bisa atau irigasi juga bisa gitu kan. Ini beda polanya. Atau juga pola pemukiman ya, misalkan ada yang memanjang, ada yang mengelompok. Gitu. Ini contoh bagaimana pemahaman pola dalam unsur spasial citra. Kemudian situs, site. Situs itu letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap bentang darat. Itu jadi ini itu apa ya bahasa sederhananya itu lingkungan sekitar gitu ya. Posisi letak kita objeknya itu ada di mana gitu. Ya, terhadap bentang darat. Misalkan tajuk pohon yang berbentuk bintang adalah ciri pohon. Ini spalma, kelapa, nipa, sawit. Jadi jika pada citra pohon tersebut polanya menggerombol dan terdapat di air payau, maka pohon tersebut kemungkinan besar adalah pohon nipa. Objek berupa bangunan besar yang terletak di tengah area kebunan tebu kemungkinan besar adalah pabrik gula. Nah, situs itu adalah posisi di lingkungan sekitar gitu, lingkungan terhadap lingkungan darat terutama. Jadi kalau kita mendapatkan bangunan besar di tengah-tengah apa ya sawah, kira-kira apa itu? Ya. Atau misalkan ada bentuk kotak, bisa aja saung gitu, saung gitu, sawah gitu. Misalkan lagi kalau di pantai mangrove gitu ya, hutan bakau itu pasti situsnya di daerah eh, pantai itu kan, payau. Nah ini contoh situs tambak. Tambak ini situsnya di pantai ini kotak ini ya. Ini pasti berada di daerah di pantai, sisi tepi laut. Oke ya. Yang kedelapan asosiasi keterkaitan antar objek yang satu dengan objek lain. Jadi ini eh, keterkaitan elemen, ya, elemen objek dalam satu ruang. Misalkan sungai irigasi selalu berasosiasi dengan bendungan, stasiun kereta api berasosiasi dengan rel ganda, asrama militer berasosiasi dengan lapangan upacara. Atau misalkan sekolah.
ketika melihat sekolah dari udara pasti dia ada lapangan upacara gitu kan, atau ada lapangan olahraga. Nah, itu kan saling berkaitan ya. Tidak mungkin misalkan sekolah berasosiasi dengan hutan tropis di tengahnya kan, bukan, gak nyambung gitu. Atau misalkan area perkantoran dengan ada parkiran depannya, itu bisa aja, itu kan asosiasi. Nah ini ya, ini pemukiman misalkan asosiasi dengan jalan raya. Ya, gitu. Misalkan yang lainnya apa ya? Ini asosiasi antara tambak ini ya dengan eh, pantai atau apa ya, ada aja apa ada di sini ya, kelihatan. Kemudian ada lagi nanti bisa saja ini ada danau berasosiasi dengan ini ada eh, tumbuhan mangrove, bisa bisa jadi ya, atau apa gitu nggak tahu. Nah ini contoh asosiasi. Jadi di dalam pemukiman pasti ada jalan gitu, itu kan logikanya gitu. Kemudian bayangan yang 9, meskipun bayangan bersifat menyembunyikan detail ya, karena mengakibatkan adanya objek lain yang tertutup bayangan, namun bayangan sangat penting untuk mengenali objek tertentu. Ini sebetulnya bayangan itu muncul kalau sudut kita, kamera kita itu miring sensornya. Biasanya gitu. Jadi kalau miring si sudut kameranya, sensornya, dia pasti ada bayangan. Contohnya ini. Nah ini. Ini contoh citra sinar misalkan miring ya. Itunya si sinar datangnya miring. Dia pasti akan menghasilkan bayangan. Ini gedung kan. Ini juga pohonnya gitu. Ini contoh unsur bayangan. Ini juga ini ada mungkin apa pohon atau tubuh atau apa ya. Ini muncul bayangan. Oke. Nah, ini tingkatan level interpretasi dari kesembilan unsur spasial ini yang paling mudah ke yang kompleks tuh ini. Jadi paling mudah itu kita mengenali warna dan rona gitu ya. Kemudian makin maju lagi ke yang lebih susah bentuk, ukuran, tekstur ya. Kemudian ada pola, ini ada ukuran, ada bayangan ya. Kemudian nah yang paling susah itu site ya, jadi situs dan asosiasi. Jadi ini urutannya. Urutan dari tingkat kekompleksan interpretasi objek di dalam sebuah citra itu. Ya, paling gampang mengenali warna-warna kan. Seketika kita buka citra gambar udara pasti kelihatan ada yang warnanya gelap, ada yang terang gitu ya misalkan. Nah, oke, ini contoh ketika kita akan menginterpretasi citra. Nah, ini biasanya saya bikin tugas ini sih. Nah, ini ada delineasinya, saya buat garis. Nah, coba kalian bisa aja di print screen, di crop. Coba kalian identifikasi masing-masing 6 objek ini dari mulai ada bentuk, warna-warna, tekstur, pola, ya, site, asosiasi. Nah, coba sendiri di rumah. Silakan ya buat tabel. Nah, kira-kira ini apa? Yang nomor 4 itu apa? 5, 3, 2, 1, 6. Nah, dibuat klasifikasinya ya. Jadi ada tabelnya warnanya gimana, bentuknya apa, ukurannya apa, teksturnya apa, dan lain-lain. Nanti di akhirnya ada kesimpulannya, itu objek apa. Apakah boleh ditambahkan? Boleh, misalkan ini ada nih yang kecil-kecil nih. Ini boleh juga. Nah, silakan nanti untuk latihan di rumah. Ya, gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak SMA hanya itu aja. Ya, jadi mengidentifikasi unsur-unsur spasial citra. Oke, sekian dulu pembahasan materi penginderaan jauh tentang unsur-unsur spasial citra. Nanti akan dilanjut tentang unsur temporal, ada unsur spektral, itu lain lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bisa kunjungi web gurugeografi.id kalau mau lihat materi-materi yang versi teks dan contoh-contoh soal gitu ya, geografi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.